Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarah dengan NIM 0505947737 dari Prodi Sistem Informasi UTU PBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu komputer saya, khususnya tugas 2. Mohon maaf bila ada ejaan yang kurang terdengar. Sudah saya lampirkan di bagian sebelah kiri saya untuk penulisan pengerjaan yang sudah saya tunjukkan, dan untuk praktikannya akan saya lampirkan di bagian kanan. Oke, mari kita mulai. Oke, saya akan mengerjakan video saya dulu. Oke, baik, untuk contoh pengerjaan yang pertama di sini adalah cd. cd ini merupakan perintah change directory yang digunakan untuk mengubah direktori kerja yang saat ini ada di command prompt. Untuk cd-nya ini direktorinya ada di Nadia PC. Sekarang akan saya ubah ke bagian documents. Oke, maka dia direktorinya ini sudah pindah ke bagian documents. Untuk mengembalikannya lagi, kita bisa klik sini dua kali. Selanjutnya ada perintah cls. C ini clear screen, digunakan untuk membersihkan layar command prompt. Contohnya ini kita akan menghapus semua ya. Nah, maka dia udah bersih kembali. Seperti itu. Selanjutnya ada perintah cls tanda tanya. Tanda tanya yaitu akan digunakan untuk panduan penggunaan cls, yaitu clear screen. Selanjutnya ada perintah dir slash tanda tanya, yaitu akan menampilkan bantuan atau panduan penggunaan perintah dir itu sendiri. Dir itu maka dapat terlihatnya di sini informasi tentang menggunakan dir, termasuk dari opsi-opsi yang berbeda ya. Ada dir /a sampai /4. Untuk mengakhirinya kita bisa klik enter untuk continue. Maka ini sudah bisa diketikkan komen lainnya ya. Kita hapus lagi ini cls. Selanjutnya ada perintah ip Nah, untuk perintah ipconfig ini akan menampilkan informasi konfigurasi dari IP semua adapter yang ada di jaringan komputer, yaitu sepertinya IP versi 6, IP versi 4. Bisa ditampilkan di sini ya. Selanjutnya ada ipconfig/all. Ini akan menampilkan yang lebih lengkap daripada yang tadi ya. Jadi ada adapter yang digunakan yaitu WiFi, dan juga ada adapter LAN yang disconnect atau tidak terconnect. Ini dapat ditampilkan juga. Untuk DNS-nya ada, DP service-nya juga ada. Lalu ada ipconfig tanya. Ini akan menampilkan bantuan penggunaan perintah ipconfig itu sendiri, yaitu ada all, renew, dan lainnya yang akan kita praktikan selanjutnya. Ada ipconfig release, yaitu digunakan untuk melepaskan IP yang diberikan oleh DHCP, yaitu dia akan dilepaskannya, tapi ini operation can be performed karena ini tidak terkonek ke LAN ya, hanya ke WiFi. Jadi yang wireless ini akan dilepaskan terlebih dahulu. Selanjutnya ada perintah ipconfig renew. Untuk renew ini bisa dilakukan yaitu untuk memperbaharui alamat yang diberikan oleh server DHCP. Untuk yang LAN-nya ini dia tidak terkoneksi, jadi tidak ada, tetapi untuk yang WiFi-nya ini dia sudah diperbaharui ya, untuk IP versi 4-nya ini. Dia akan meminta alamat IP baru dari server DHCP
untuk semua adapter jaringan yang dikonfigurasi menggunakan DHCP. Lalu ada IP config/display DNS. Maka ini akan memperlihatkan seluruh cache dari DNS resolver ya, yang sudah saya gunakan di laptop saya, seperti login Microsoft Online. Ini ada Microsoft Teams seperti itu. Selanjutnya ada IP config plus DNS. Ya, ini akan digunakan untuk menghapus semua entry dari dalam cache DNS resolver yang telah ada. Selanjutnya ada IP/register DNS. Nah, untuk fitur ini request operation requires elevation, berarti hanya dapat digunakan di mode run as administrator ya. Baik, di sini saya akan coba menggunakan mode run as admin. Di sini dapat terlihat ada Windows IP Configuration, yaitu merupakan header umum yang ditampilkan oleh IP config, menampilkan atau menandakan bahwa informasi konfigurasi IP Windows sedang ditampilkan atau diubah. Lalu ada registration of the DNS resources. Records for all adapters of this computer has been initiated. Artinya telah mulai mendaftarkan ulang atau re-register catatan DNS untuk setiap adapter jaringannya. Catatan DNS ini mencakup informasi seperti alamat IP dan alamat host yang digunakan oleh server DNS untuk menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Untuk ini ada lagi any errors will be reported even viewer in 15 minutes. Artinya, jika ada kesalahan yang terjadi selama proses pendaftaran ulang ini akan dicatat di penampil peristiwa atau event viewer dalam waktu 15 menit. Ini merupakan bawaan dari Windows ataupun sistem aplikasi lainnya untuk melihat log peristiwa atau aplikasi keamanan. Oke, selanjutnya kita kembali lagi, ada perintah pindah. Di sini saya akan mencoba ke google.com. Di sini untuk menguji konektivitas yang dikirim ke alamat IP atau hostname tertentu ya. Di sini dikirimnya itu 4, lalu diterima lagi oleh kita 4 dan tidak ada yang hilang paketnya, dengan latensinya rata-ratanya 20 millisecond untuk google.com nya. Yaitu akan mengirimkan ICMP echo request ke google.com untuk menampilkan apakah paket tersebut menerima balasan atau tidak. Lalu ada netstart untuk menampilkan statistik jaringan dan informasi yang terkait konektivitas jaringan yang sedang aktif saat ini. Boleh kita coba, maka dapat terlihat bahwa ada protokol TCP. Ini protokol yang digunakan cukup banyak, jadi bisa kita tunggu dulu dan kita bisa beralih ke command lainnya, nanti kita lihat lagi ya. Selanjutnya ada command tracer, yaitu untuk melacak rute yang dikirimkan oleh paket untuk mencapai host tujuan. Sini kita akan tracer ke google.com lagi ya. Nah, maka ini dapat dilihat dia sedang melacak rutenya ini dengan maksimum dan berapa loncatan yang ditampilkan. Ada juga loncatan yang hilang yang ditandai dengan tanda bintang ya. Oke, selanjutnya ada pathing.
kita merupakan fungsi yang menggabungkan dari ping dan tracer yang tadi untuk menyediakan informasi tentang kehilangan paket di home. Kita dapat melakukan petping ke google.com juga ya. Nah, untuk tadi yang kita kembali lagi ke tracernya ini baru beres ya. Jadi ada 11 loncatan dengan ada beberapa yang hilang, mungkin karena koneksi saya juga di sini. Tapi jika dia sudah berhasil, maka akan diganti dengan trace complete ya. Nah, untuk yang tadi juga sebelumnya ada netstart. Untuk protokol yang digunakan di perangkat saya ini ada TCP. Ini sampai sini dia sudah beres. Oke. Nah, untuk yang petping ini dia akan melakukan komputasi statistik selama 100 second ya. Berarti ada 1 menit 40 detik. Nanti akan kita lihat jika sudah beres. Selanjutnya ada NS lookup. Digunakan untuk mendapatkan informasi DNS dari hostname atau alamat IP tertentu. Kita akan NS lookup ke google.com. Oke, bisa dilihat ini nama alamat Google-nya google.com dan juga ada alamat address-nya ya. Lalu ada perintah .sh yaitu .sh untuk scripting atau mengkonfigurasi dan memantau berbagai komponen jaringan Windows. Oke, misalnya kita klik .sh ya. Di sini saya ingin melihat interface IP versi 4 dan config-nya yang ada di komputer saya. Maka dapat dilihat ya IP versi 4 yang ada di sini. Jaringan adapternya ini ada WiFi dan LAN ya, tapi yang tidak aktif. Kalau WiFi ini dapat terlihat IP address dan default gateway-nya apa. Oke, untuk yang tadi kembali lagi ke petping. Ini sama karena menggabungkan ping dan tracer. Jadi ada yang ping dan juga ada trace-nya ya. Di sini dapat terlihat FTT-nya berapa, ada home-nya, ada loss dan juga yang desainnya berapa, dan diakhiri dengan trace complete. Selanjutnya ada root. Root untuk digunakan menampilkan memodifikasi tabel routing dalam IP system. Nah, root ini dapat kita pilih ya mau root apa. Misalkan ada melihat root print yang ada di laptop kita, maka kita bisa mengetikkan root print ya. Nah, untuk root print ini terlihat dari tabel routing di laptop kita, di perangkat kita ini dari 00 sampai netmax-nya 255. Selanjutnya ada net. Net di sini untuk mengelola berbagai aspek jaringan seperti sumber daya jaringan, pengguna dan layanannya. Nah, bisa lihat di sini ada net account sampai view, tapi saya di sini akan melihat net user ya. Untuk melihat akun siapa saja yang ada di laptop saya. Maka dapat lihat di sini ada akun saya yang dengan dia PC. Oke. Mungkin sekian penjelasan dari praktikum saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya habis menjalani operasi pengangkatan gigi bungsu, jadi mungkin ada sedikit gangguan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.